Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya Pak. Iya. Oh ya Pak, hari ini katanya kan saya mendengar Pak Rijal ingin melakukan coaching ya Pak ya? Iya benar Pak. Oke, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak. Jadi. Oke. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Iya Pak. Jadi sangat boleh ya untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Oke. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nanti Pak? Nah, kompetensi yang ingin saya coaching nanti antara lain adalah pertama kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah kompetensi inti coaching ya Pak ya, antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Nah, salah satunya itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Ferry. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya Pak ya? Nah, nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya Pak Ferry. Oh, jadi begitu. Ya. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik, dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya Pak, nanti kita ngobrol lagi berkaitan dengan coaching kita pada hari ini ya Pak ya. Dan saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Rizal. Assalamualaikum Pak Jalpidin, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Pak Rizal. Pak, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Boleh tahu apa kira-kira yang mau disampaikan ini Pak kepada saya? Iya Pak, begini ya Pak ya, saya ingin melihat dari siswa-siswa saya. Semakin kesini ya kok saya minat belajar siswa saya tuh ya Pak ya, ketertarikannya dari belajar itu sangat rendah Pak. Oh begitu. Jadi minat membaca siswa di sekolah Bapak itu masih rendah ya? Iya Pak. Nah, kita punya waktu lama ya Pak, sekitar 15-20 menit. Kira-kira apa yang Bapak ingin obrolkan pada kesempatan hari ini Pak? Iya Pak ya, yang itu Pak ya, siswa saya di sekolah saya itu kurang minatnya belajar, tentunya rendah sekali Pak ya. Jadi saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk giat lebih membaca lagi Pak. Dari situ Pak ya. Jadi dari sini menunggu perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membacanya Pak ya. Jadi kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya untuk memenuhi jadwal kunjungan saja Pak. Jadinya Pak ya. Jadi dari sini perpustakaan pun mereka kadang-kadang hanya untuk bermain-main saja Pak. Oh begitu ya Pak Jal. Iya. Jadi pada intinya Bapak ini ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya. Iya. Nah, kira-kira
menurut Bapak ini siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa, Pak? Iya Pak ya, karena untuk dari minat untuk dalam siswa belajar Pak ya, siswa senang dengan membaca Pak, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan seringkali jangan sampai mengulang pertanyaan-pertanyaan lagi ataupun perkataan-perkataan yang kurang baik dari gurunya Pak ya. Tentunya untuk berkunjung ke perpustakaan itu lebih berminat lagi Pak, tanpa untuk menunggu jadwal ataupun kelas atau sekolah dengan sendirinya tanpa paksaan jadinya gitu Pak. Oh, jadi setelah saya tangkap, jadi menurut Bapak mereka itu sudah tumbuh minat membacanya Iya. ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan. Iya Pak. Nah, kalau menurut Bapak, hal yang Bapak sampaikan itu level idealnya itu anak sudah berkembang minat untuk membaca. Yang sudah di skala 10, kira-kira situasi saat ini minat ataupun kesadaran membaca siswa di sekolah Bapak ada di skala berapa kira-kira Pak? Ya kalau yang ingin saya dapatkan ya Pak ya, kalau untuk kota kecamatan saya ada di skala 6 Pak. Oh, di Iya, skala 6 ya. Iya. Terus kira-kira Bapak ingin nantinya minat membaca siswa itu berada di skala berapa? Tentunya yang cukuplah Pak ya, di level 8 Pak menurut saya, itu yang lebih baiknya. Oh, jadi Bapak ingin minat membaca siswa bisa meningkat ya Pak ya, Iya. dari level 8 ya Pak ya. Iya. Kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai di level tersebut Pak? Nah itu ya Pak ya, yang selama ini yang saya pikirkan kira-kira hal yang ingin saya dapatkan meningkatkan minat membaca siswa itu, jadi saya ingatnya ya Pak ya, ingin membuat perpustakaan digital di sekolah Pak ya. Tentunya siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja melalui via online Pak ya. Iya. Nah, jadi dari situ dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi dari perpustakaan nantinya ya Pak ya, menyertakan buku-buku dengan desain menarik ya Pak ya, atau yang kedua akan melakukan workshop ataupun kepelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca siswa dan minat belajarnya. Nah, setelah saya tangkap dari dua strategi yang Bapak rencanakan, kira-kira strategi mana yang dulu yang akan Bapak laksanakan? Nah ya Pak, saya akan membuat perpustakaan digital dulu Pak, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini lagi Pak. Wah, sangat luar biasa ya strategis yang Bapak rencanakan. Itu sangat menarik dan keren sekali ya Pak ya. Iya. Sesuai dengan perkembangan zaman ini. Kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan Pak? Insya Allah Pak, secepatnya Pak ya, mulai dari minggu sekarang Pak, mungkin saya akan melaksanakan rencana ini Pak. Oh gitu ya. Iya. Baik Pak, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan Pak? Tentunya dari sini ya, tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya, Iya. yang kedua ahli IT yang mampu untuk mengelola dalam aplikasi perpustakaan digital ya, serta mungkin kami nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah ya Pak ya. Luar biasa Nah, semua itu. rencana Bapak ini bagus Iya. sekali menurut saya. Ya, Bapak sampaikan sepertinya sudah sangat matang dan sudah mempunyai sebuah ketinggian yang luar biasa Bapak ya. Ya. Kita ini udah masuk di ujung sesi Pak ya. Ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Nah, tentunya dari percakapan ini yang saya dapatkan Pak ya, dari awal ya tentunya bingung bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa ataupun membaca siswa Pak ya. Iya. Nah, tentunya dari sini sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana pelaksanaan dalam untuk strategi apa yang akan saya lakukan dalam meningkatkan minat belajar siswa ataupun dengan membaca tadi tuh ya Pak ya. Nah, jadi terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Jadi intinya Bapak sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang Bapak jelaskan kepada saya tadi ya. Iya. Baiklah Pak, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin minggu depan ataupun kapan ketika nanti Bapak sudah merealisasikan rencana Bapak, saya sudah penasaran dengan hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya baik dan bagus ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya sudah membantu saya dalam dalam perencanaan ini dan memberikan ruangan untuk saya pada hari ini. Iya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, semoga kita ketemu lagi Pak. Ya.
kan sudah melaksanakan coaching ya Pak ya. Jadi Pak Rijal, bagaimana Bapak, apakah tadi proses coachingnya menurut Bapak sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Feryadi sudah berjalan dengan baik dan lancar coaching pada hari ini. Baik, begini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Sangat boleh Pak Feryadi ya. Iya, oke. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi ya Pak ya, terkait indikator atau pencapaian Pak? Nah, setelah saya melakukan proses coaching dengan Pak Delpidin, saya sudah menggunakan sebuah altirta Pak ya, menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian saya menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya Pak Feryadi. Jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan algoritma. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan algoritma, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah, saya ingin mempelajari lebih dalam tentang algoritma Pak Feryadi pada proses coaching, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya lebih baik lagi daripada hari ini Pak. Baik, saya ingin baik Pak, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak belajar lebih dalam lagi tentang algoritma agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik ya Pak ya. Baik Pak, menurut saya luar biasa apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol dengan dan sharing sama saya Pak ya. Ya, terima kasih juga atas waktunya Pak. Kita melakukan coaching ataupun supervisi ya berkaitan dengan coaching saya pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Feryadi ya. Iya, sama-sama Pak Rijal. Terima kasih juga Pak Rijal. Assalamualaikum Pak Feryadi. Waalaikumsalam Pak Jal. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Semoga Bapak pun sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin, sama-sama Pak ya. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Oh iya Pak, saya akan melaksanakan coaching pada hari ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching, boleh kan? Oh, boleh sekali Pak. Silakan Pak. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching ya, dari coach dan coaching ya, akan saya amati dan nilai sesuatu rubrik yang seperti apakah sudah dengan algoritma ataupun belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach ya, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai serta jawaban yang disampaikan pertanyaan yang Bapak sampaikan ya. Jangan lupa ya Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya? Oh, boleh dong Pak. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam kompetensi nanti Pak ya, coachingnya saya akan kompetensi inti coaching antara lain adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Jadi kompetensi yang
yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan itu Pak, pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah Pak tentunya. Jadi begitu ya. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik tentunya dari mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan dan pertanyaan berbobot daripada coach tentu. Nantinya setelah proses coaching Pak ya, saya ingin coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang ada dalam dirinya, kemudian dia menemukan solusi dan juga langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya itu bisa terselesaikan lah, seperti itu Pak. Jadi indikator pencapaian itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensinya ya yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya ya Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Selamat ya Pak melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching setelah kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oh iya Pak, ya Pak, sama-sama juga ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Iya, oke. Ya. Assalamualaikum Pak Rizal, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Ferdiadi, kabarnya luar biasa hari ini baik ya. Iya. Baik Pak Rizal, katanya nih akan menyampaikan sesuatu nih Pak ya. Boleh saya tahu Pak Rizal? Ya begini Pak ya. Saya melihat dalam proses pembelajaran saya itu, melihat siswa saya itu tidak fokus dalam proses pembelajaran Pak. Itu. Oh, jadi di kelasnya Pak Rizal itu siswanya itu tidak fokus lah ya Pak Rizal ya? Iya, dalam belajar. Jadi kita tidak punya waktu banyak ya Pak Rizal ya, paling 10 sampai 15 menit lah Pak ya. Apa yang ingin Pak Rizal dapatkan dari obrolan singkat kita ini Pak Rizal? Nah, seperti ini Pak ya. Di sekolah saya tidak fokus dalam proses pembelajaran. Mereka itu lebih asik mengobrol sendiri. Kadang ketika kita menyampaikan materi, mereka itu tidak mendengarkan kita. Semoga dari obrolan ini mendapatkan sebuah solusi dan permasalahan teratasi Pak. Oh, jadi siswa Bapak tidak fokus ya Pak ya, banyak Iya. usaha seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak ini siswa yang sudah dikatakan fokus itu yang seperti apa sih Pak? Nah, siswa yang dikatakan fokus menurut saya itu mereka itu belajar yang lebih aktif, kreatif dan sebuah inovasi Pak dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran mereka itu lebih fokus. Oke Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak hal yang Bapak sampaikan tadi itu ada di skala 10 lah Pak ya, kalau kita kasih angka ya. Nah, kira-kira situasi saat ini yang sudah Bapak hadapi kira-kira ada di fokusnya itu di skala atau angka berapa Pak? Nah, setelah berdasarkan pengamatan dalam proses pembelajaran, skalanya itu Pak skala 7 lah Pak ya. Skala 7 setelah saya lakukan pengamatan. Jadi fokusnya itu 7 ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira Bapak ini nantinya fokusnya siswa tuh inginnya itu kira-kira ada di angka berapa Pak? Nah, levelnya keinginan saya dalam proses pembelajaran itu saya mengambil angka levelnya 9 Pak. 9. Iya. Jadi Bapak ingin fokusnya siswa itu di angka 9 lah ya Pak ya. Iya, sekali. Kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana agar fokus pada pembelajaran siswa itu bisa naik levelnya Pak? Nah, di sini saya menggunakan 2 strategi ya Pak ya. Yang pertama itu mengubah cara mengajar saya, yang kedua itu menyisipkan permainan dalam proses pembelajaran agar dalam proses pembelajaran saya itu lebih kreatif ya, inovatif dan membuat minat gaya belajar mereka itu ada dan tumbuh dalam proses pembelajaran. Oke, jadi yang saya lihat tadi ada 2 strategi Pak ya. Iya, benar sekali ya. Strategi pembelajaran mungkin yang menyenangkan dan kemudian satu lagi pembelajaran yang disisipkan dengan permainan ya Pak ya. Iya, benar sekali Pak. Oke, wah strateginya sangat mantap sekali ya ini Pak Rizal ya. Keren sekali dan sangat menarik sekali sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya Pak Rizal. Lalu kira-kira kapan
apa nih Pak rencana akan dilaksanakannya Pak? Nah, rencana insya Allah hari ini ketika kita selesai coaching ya, jadi besok itu udah saya persiapkan permasalahan ini Pak, agar dalam pos mereka itu lebih fokus dalam pos pembelajaran saya Pak. Baik Pak, besok ya Pak ya? Iya besok Pak. Oke Pak, dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang ingin Bapak libatkan? Nah, keterlibatannya yang pertama adalah tentu saja dari gurunya, yaitu dari diri saya sendiri, dan pasti adanya namanya peserta didik siswa ya, di mana mereka itu akan diajak melakukan interaksi untuk dalam pos pembelajaran agar pos pembelajaran ini lebih menyenangkan dan mengasihkan Pak bagi mereka. Oke, wah itu rencana yang sangat bagus ya Pak ya. Yang Bapak sampaikan tadi sudah sangat matang, tinggal action aja ya Pak ya. Baik Bapak, kita sudah di penghujung sesi ya Pak ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan singkat kita ini Pak? Nah, jadi percakapan awal tadi itu sebenarnya saya masa bingung bagaimana cara mengubah gaya-gaya belajar mereka Pak ya, agar mereka itu fokus dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kita coaching ini saya mendapatkan sebuah pencerahan di mana itu mengubah pemikiran saya lebih kepada fokus dalam proses pembelajaran Pak. Jadi pada intinya proses coaching ini Bapak sudah menemukan apa ya solusi atas dari permasalahan Bapak tadi? Iya benar sekali Pak, saya mendapatkan sebuah solusi dan permasalahan dari coaching hari ini. Oke baiklah, kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi ya Pak Jala. Saya sudah tidak sabar, mungkin minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya akan tanya-tanya lagi Pak ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Jala ya. Amin, semoga hasilnya lebih baik, dan terima kasih banyak Pak sudah membantu saya dalam menyelesaikan atau memberikan sebuah pemahaman saya berkaitan dengan apa masalah yang saya hadapi ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama Pak Rizal. Sukses ya Pak Rizal ya. Iya, sama-sama. Bagaimana Bapak dari Adi? Alhamdulillah. Tadi proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak ya, tadi berjalan dengan lancar, baik dan tertib Pak. Jadi begini Pak ya, setelah saya melakukan observasi tadi saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Sangat boleh sekali Pak, silakan Pak. Jadi apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan algoritma, yaitu menanyakan tujuan dari proses belajar dengan Pak Rizal, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan juga rencananya Pak Rizal beserta rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Rizal. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Pak Rizal untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, jadi Bapak sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching untuk menggunakan algoritma ini ya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching, Bapak ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ya. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan algoritma, sudah menanyakan tujuan ya, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak sudah mengarahkan kos menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu kos menemukan rasa tanggung jawab pada diri kos agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik ya. Nah, tadi saya mengamati, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kos ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kos hari ini? Saya ingin sekali Pak, ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur cerita, proses coaching, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching hasilnya itu akan lebih baik lah Pak. Iya. Jadi benar sekali ya Pak ya, kalau Bapak sudah mau ingin belajar dalam saat sekarang ya. Jadi saya harapkan ya akan lebih luar biasa lagi apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini ya. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak sudah berkenan dalam ngobrol-ngobrol pada hari ini ya. Oh iya Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Rizal. Terima kasih juga Pak Rizal. Ya.
Assalamualaikum Pak Jafidin. Waalaikumsalam Pak Ija. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini Pak ya. Ya. Hari ini Bapak kan akan melakukan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Ya. sebelum Bapak melakukan coaching ya. Bolehkah kira-kira Pak? Boleh Pak. Boleh ya. Iya. Gini ya Pak ya. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach ataupun coaching itu akan saya amati. Iya. Yang dimana sesuai dengan nilai rubiknya Pak, Iya. yang seperti apa yang sudah ada. Ya pertama itu kita menggunakan algoritma Pak ya. Iya. Apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai ya, sesuai dalam artian pertanyaan yang Bapak sampaikan. Iya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak ya? Nah, siap boleh Pak. Ya, boleh ya. Ya. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Ya tentunya dalam kompetensi inti coachingnya ya Pak ya. Antara Ya. tentunya kita kehadiran penuh ya Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah, kalau saya tangkap ya, kompetensi intinya coaching antara lain adalah berkaitan dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira adakah kompetensi yang lebih signifikan yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya tentunya dari mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach nantinya. Ya, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara saya tangkap di sini adalah mendengarkan aktif Pak ya, Ya. dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Nah, kira-kira Bapak indikator pencapaian dari coaching ini seperti apa? Ya tentunya nantinya setelah proses coaching saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana permasalahan yang ada di dalamnya. Ya. Jadi sebuah indikator ketercapaian ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan sebuah solusi serta langkah-langkah ataupun rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik ya Pak ya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coachingnya. Semoga hasilnya baik, dan jangan lupa ya, nanti kita memberikan hasilnya, nanti Ya. kita coaching lagi. Dan terima kasih juga dengan obrolan pada hari ini, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih Pak ya. Siap Pak, terima Ya, kasih Pak. semoga Ya. hasilnya mensukseskan. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ferryadi, bagaimana kabarnya hari ini? Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya. Ya Pak, tentunya katanya untuk mendapatkan sesuatu pada hari ini. Oh iya Pak. Boleh saya tahu? Iya Pak. Jadi begini Pak ya. Di dalam kelas saya itu ketika saya melakukan proses pembelajaran itu, siswa saya itu Pak, tingkah lakunya itu luar biasa sekali Pak. Ada yang suka bergurau lah Pak, intinya seperti itu. Di kelas saya itu kayak ribut lah Pak. Begitu ya. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Tentunya Pak ya, yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini tentunya saya bisa mengatasi lah Pak permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Ya seperti itu Pak yang intinya. Ya, jadi dari pengamatan Bapak, idealnya situasi seperti apa yang diharapkan nantinya? Saya Pak menginginkan suasana kelas saya itu tentunya tertib lah Pak, paling tidak tertib. Ya, jadi tenang juga, suasana kelas siswanya juga nyaman, jadi tidak ribut-ribut lagi lah Pak intinya. Jadi jika dihitung dari levelnya, siswa yang diharapkan oleh Bapak kira-kira sampai berapa? Pada saat ini siswa saya ya kira-kira ada di level 6 Pak. Level 6 ke 6 lah. Begitu ya. Ingin dilihat lagi mereka di level
menurut saya yang saya inginkan itu tentunya ya tenang, kemudian proses pembelajaran lancar, tidak lagi ribut-ribut, siswa jadi fokus, jadi nggak ribut-ribut lagi lah Pak. K8 seperti itu yang saya ingin dapatkan seperti itu. Tentu terus tentang berapa anak yang suka mengganggu dan tidak fokus itu kira-kira ada di level berapa? Kalau anak-anak itu yang tidak fokus ya Pak ya, suka ribut itu ya pada saat ini mungkin yang angka 4 atau 5 lah Pak, seperti itu anaknya yang. Oh begitu ya. Nah, ada tidak keinginan mau menaikkan level dari itu? Ya tentunya apa ya, sebagai guru kita inginnya anak didik kita itu yang tadinya di angka 3 atau 4 ya tentunya akan kita naikkan lah Pak Begitu levelnya ya. Berarti dari level yang anak tadi yang suka mengganggu mau didapatkan dari angka itu tentunya ke level berapa? Ya sesuai keinginan saya tadi Pak, saya ingin mereka ada di level 8 lah Pak. Level 8. Ya level 8. Ya, berarti untuk bisa makan dari yang lainnya juga ya? Ya Pak, saya ingin mereka tetap sejajar lah Pak dengan teman-temannya. Apa yang ingin Bapak lakukan untuk menaikkan level anak tersebut? Keseluruhannya? Mungkin Pak ya, yang pertama ingin membuat anak itu menaikkan levelnya, mungkin saya akan membuat keyakinan kelas kembali Pak ya, jadi di kelas itu saya ingin membuat pembelajaran keyakinan kelas yang baru yang dimana keyakinan kelas itu berisikan setidaknya itu ada ketertiban lah Pak di dalam keyakinan kelas. Gitu ya Pak ya. Yang mana nih yang mungkin dilakukan dalam minggu ini? Tadi kan itu keyakinan kelas ya, sama dengan menyisipkan permainan juga nanti di dalam di dalam pembelajaran. Jadi di antara dua itu yang paling mungkin saya lakukan adalah kayaknya seperti membuat keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas. Ya, jadi itu yang mungkin saya lakukan dulu Pak. Ya. Jadi bagaimana Bapak bisa melihat itu bisa dilakukan? Ya mungkin sih Pak, ya mungkin sekali, karena keyakinan kelas itu kan penting juga untuk siswa, untuk kita juga sebagai guru, agar siswa itu nanti ya lebih bertanggung jawab lah Pak. Jadi seperti itu Pak. Ya. Jadi kapan kira-kira bisa dilakukan? Secepatnya Pak, mungkin besok udah bisa saya lakukan nih Pak. Oh besok. Ya. Siapa yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mengingatkan kembali tentang perubahan yang akan dilakukan? Rekan sejawat sih Pak. Jadi ada rekan sejawat yang memang dekat sama saya, mungkin saya bisa minta tolong sama dia untuk mengingatkan saya, mana tahu nanti saya lupa atau bagaimana. Jadi saya minta tolong sama rekan sejawat saya Pak. Jadi ya Pak ya, jadi ujung sesi ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari ujung sesi ini Pak ya tentunya ya saya lebih dapat menemukan Pak apa yang ingin saya lakukan, strategi apa yang saya lakukan, kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menertibkan siswa saya. Jadi saya sudah menemukan Pak apa yang ingin saya lakukan ke depannya Pak. Jadi bagaimana perasaan Bapak tentang obrolan kita pada hari ini? Perasaan saya Pak awalnya tadi ya bingung ya Pak ya, harus naik begini begitu kan, bingung melihat situasi yang ada di kelas saya. Kemudian setelah saya melakukan percakapan coaching ini, jadi pikiran saya jadi lebih terbuka lah Pak. Jadi saya sudah tahu apa yang ingin saya lakukan setelah melakukan percakapan coaching ini Pak. Oh begitu ya. Jadi sama-sama ya Pak ya. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Bapak tadi ya. Iya ya Pak, betul sekali Pak. Saya sudah menemukannya Pak. Baiklah Bapak, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tentunya mungkin minggu depan ataupun kapan-kapan kita bisa bertemu ya. Kita bisa untuk merealisasikan rencana Bapak ya. Dan saya harapkan dari penasaran Bapak dan dengan hasilnya mudah-mudahannya berhasil ya Pak. Iya Pak, ya Pak. Ya, nah Pak. Ya terima kasih Pak ya. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.
saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian, Pak? Termasuk dari indikator pencapaian tadi ya, dari proses coaching ya, tentunya sudah menggunakan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan ya Pak ya, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan tujuan dan melakukan identifikasi, kemudian ya rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach ya. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya. Jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching itu menggunakan alur tirta. Jadi ketika saya tadi melihat observasinya, ketika Bapak coaching dengan Pak Priyadi itu udah masuk ke dalam sebuah alur tirta. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching ini kepada Pak Priyadi? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta ya Pak ya, pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya akan melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Begitu ya Pak ya? Ya, nah baik sekali Pak Jaltidin ya, karena ingin belajar lebih dalam lagi berkaitan dengan alur tirta. Ya. Semoga coaching pada hari ini yang Bapak lakukan dengan Pak Priyadi itu lebih baik lagi ya Pak ya, karena Pak Jal sudah melaksanakan menggunakan alur tirta. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini berkaitan dengan fase supervisi itu membuat perbaikan kita ya, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, menurut saya itu Bapak sudah memberikan proses coaching hari ini itu lebih baik lagi, semakin terus dan sukses ke depannya nanti. Dan kapan-kapan